Oke, dah. Nah, langsung aja dah. Siapa mau menunjukkan atau bertanya? Langsung saja. Saya enggak ada yang perlu dijelasin lagi, mau jelasin apa gitu ya. Atau nanti jelasinnya sambil 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 gini, sambil meriksa. Saya aja dulu Pak. Oke, apa itu? Polikarpus Pak. Ya. Ini kan yang penjadwalan pembagian air bersih kemarin tuh Pak. Ah, Ah, Apa namanya permasalahannya tuh Pak. ya. Kalau ini yang saya rancang nih Pak, beda dengan yang ada di jurnal. Tapi saya belum tulis nih Pak. Ah, ah. Ah, yang saya di sini kan nanti kan saya pasang ini sensornya tuh di bak itu, bak besar atau bak penampung tuh Pak. Ah, ah. Nanti penjadwalannya itu dari hari Senin untuk kampung ini atau desa ini, kampung inilah, kampung ini. Ya, ah. Untuk kampung berikutnya hari Selasa. Untuk Ya. uh, kampung berikutnya Rabu sampai begitu Pak. Untuk hari Sabtu dan hari Minggu itu full untuk airnya untuk menampung Pak. Sebentar. Saya sambil coret-coret ya. Bentar, bentar. Oke Pak. Tapi karena lihat yang coret-coret sini Pak. Wah Pak, katanya lagi sekarat ya. Ya, orang buka buka pen aja kok. Bentar, bentar. Udah Pak. Oke, oke. Wah, ini ada yang masuk lagi Udah nih. kelihatan Pak. Oke, oke. Bentar. Berarti di gambaran saya itu ini ada bak, ya. Ini ada baknya kan gitu. Terus ini ada pipanya gitu. Ya. Kan ada mata airnya Pak. Ini misalnya kampung A, kampung B gitu ya. Ya. Bentar. Berarti alatmu di sini berarti gitu. Buka tutup Ya, modalnya. Gitu. iya, ya. Di bak penampung besar. Nanti dari kampung-kampung tuh menggunakan keran air tuh Pak, yang keran Di, kecil, bukan lagi di pakai sini bak Mas. ya. Di sini maksudnya. Ya, Lalu ini Sabtu Minggu ini diisi ke sini gitu ya. ya. Eh, selain Sabtu Minggu ke sini, ke sini, ke sini dan ke sini gitu ya. Itu mati Pak kalau Sabtu Minggu itu mati semua. Itu Eh, rencananya saya. Sabtu Minggu yang ini kan gitu. Ya, Sebentar. Terus yang di jurnal apa yang udah dilakukan? yang dilakukan itu kan yang saya lihat tuh cuman uh, pembagiannya itu kan dari sebenarnya kita naruh gelas di Ah, ah. keran air, nanti keluar otomatis dia. Oke. Nggak ada hari-harinya gitu ya? Ya Pak, Nggak ada hari-harinya. nggak ada hari-harinya Pak. Saya sudah baca kok Pak. Tapi saya belum masuk di ininya laporannya. Gimana caramu menentukan Makanya itu hari ini hari Senin, itu hari Selasa, itu hari Rabu? ya, Gimana ya Pak. caranya nanti? Ya Pak, Gimana caranya nanti kamu menentukan itu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu? itu itu saya menggunakan ini Pak, sensor nanti Pak. Emang ada sensor membedakan hari? Yang yang saya pernah apa? Pernah kemarin kan saya pernah lihat kemarin Hah? yang penjadwalan apa namanya? Apa? Yang penjadwalan kelas tuh, Pak. Iya. Ya itu dari hari Senin contohnya masuk jam 8 sampai jam 9. Heeh. Tuh. I- Terus jam 10 sampai jam 11 itu kan mata iya. pelajaran. Nah, itu Dari nggak jam 1, itu nggak jam kamu 7 cari sampai tahu jam itu? 8. Itu nggak kamu cari tahu Ya, dia pakai apa? belum, Pak. Nah, gimana mau bikin kalau itu kan alat intinya itu. Maksudnya Ya. bak bisa dicari, keran bisa dicari, lalu air apalagi kan gitu ya. Semuanya itu bisa dicari. Itu kan alat intinya yang apa fungsi intinya membedakan hari kan itu. Nah, kalau itu nggak kamu cari gimana caranya nanti? Maksudnya bantu dulu Pak. Untuk Gitu. alatnya itu
Alah, apa, Pak? Bingung, Pak. Nah, ini bentar nih. Saya harus atur suara nih biar biar hujannya nggak terlalu banyak masuk. Bentar, bentar. Saya ingetin lagi ya. Kemarin tuh saya kasih ide, bentar. Saya kasih ide untuk bikin gambarnya dulu. Jadi kamu mulai dari Oke, bab Pak. 3 dulu. Siap, siap, Pak. Ya, Nanti kalau saya pulang kampung dulu, Pak. Belum pulang kampung nih. ini Masih di Bali dulu, Pak. eh, misalnya ini bagan atau gambar, gambar alat, skema itu ya, rancangan, apalah itu gambar-gambar di bab 3 itu termasuk skematik. Ini yang digambar dulu. Ya, jadi jangan kamu em, kalau sama saya ya, jangan ke bab satu dulu. Bab satu itu nanti belakang, jadi bikinnya kebalik. Gambar dulu. Gambar apa yang kamu bikin. Jadi gambar bak dulu, alatnya apa, detailnya kayak gimana gitu ya, powernya segala macam, input, proses, outputnya semua digambar dulu. Nah, ketika gambarnya itu sudah selesai, ya baru kamu jelaskan apa saja yang digunakan di sini di bab 2. Gambarnya kan udah ada nih. Baru apa saja yang digunakan, mikronya, sensornya, apanya gitu ya. Itu disampaikan di bab 2. Nah, itu udah selesai, baru kamu cerita. Nah, gitu. Jadi lebih gampang eh, di kalau dikerjakan terbalik seperti ini. Nah, kalau kamu cerita dulu, nanti ketemunya kayak Iwan ini. Ya, kamu cerita dulu, Pak, di kampung saya gini, saya akan bagi airnya hari ini, hari ini, hari ini. Lalu ketika saya tanya, pakai apa? Nggak tahu, kan? Tadi kan seperti itu kejadiannya. Ketika saya tanya, pakai apa? Nggak tahu, belum tahu, kan gitu ya. Nah, jadi hampir apa namanya dapat dengan mudah dipatahkan ceritanya gitu loh. Nah, kalau ini kamu kerjakan duluan, ini untuk seminar ya. Ini kalau kamu kerjakan duluan, gambar-gambar dulu seperti di mata kuliah sebelumnya, itu kamu akan mudah nanti ceritanya. Kayak gitu. Ini suara saya kalau kecil atau putus-putus dikabarin ya. Karena harus featuring dengan hujan. Siap, Pak. Siap, siap. Ya, jadi berlaku juga untuk yang lain yang sedang seminar. Jadi gambar aja dulu, gambar aja dulu. Entah itu pakai FreeSync, pakai EWB, tapi kayaknya enggak ya, EWB terlalu jadul. Pakai apalah itu saya tidak terlalu update dengan namanya, kamu pasti lebih tahu. Gambar rangkaian itu, lalu gambar alatnya juga boleh gambar, gambar tangan boleh, atau kita cari di Google ya. Eh, apa namanya itu ya, diagram. Nah, yang gini maksud saya. Nah, ini kan bab 3 nih. Di bab 3 kan ada gininya. Ya, kamu tidak akan rugi gambar duluan karena pasti kepake di bab 3. Ininya gambar dulu. Ya, dalamnya mikro, oke lah. Lalu ada sensor, mungkin di sana ada sensor ketinggian air untuk deteksi baknya kosong apa enggak. Lalu di sini mungkin ada feeling saya kalau deteksi hari itu pakai pakai Arduino-nya bisa. Ya, mungkin connect internet dan segala macam. Kayak gitu. Lalu ada catu daya segala macam. Nanti keluarnya adalah misalnya sistem buka tutup keran seperti itu, apa namanya, selenoid segala macam. Ini digambar dulu ya. Nah, ketika gambaran ini sudah jadi, kamu tinggal comot-comot aja kotak-kotak itu. Bentar. Kamu tinggal comot-comot aja kotak yang ini. Kotaknya ini dicomot-comot, dijelasin di bab 2. Ya, di HT11 apa, mikro ini apa, lalu ini apa, ini apa, ini apa. Jelaskan juga profil profil desanya, profil tempatnya, kalau kalau kasusnya seperti si Iwan. Ya, dijelaskan asalnya itu. Udah selesai, baru cerita di bab 1. Ya, selesai dah laporannya, bisa dah kamu ujian. Wah, gampang. Ya, gambar dulu. Diagram alat, lalu misal kalau nggak salah ada ini juga ya. Nah, yang gini-gini. Tapi
tapi ini terlalu elektronik nih, terlalu elektro. Bentar. Nah, ini kan pakai apa namanya ini, lupa saya. Yang programnya Proteus, ya, pakai Proteus. Pakai Proteus. Nah, ini kamu sudah bikin kotak-kotaknya yang tadi, itu dari segi nama gitu ya. Sebentar. Dari segi mana nih mundurnya? Oh, ini jauh sekali. Nah, ya, bikin kotak-kotaknya dulu. Ini pasti berguna nih di bab 3. Kamu tidak akan rugi bikin. Tidak akan rugi bikin duluan, tidak akan salah. Ya. Dari sini kamu lanjutkan membuat skematiknya. Pastikan skematiknya nyambung dengan kotaknya ini ya. Ini di HT11 dan sensor kelembaban tanah dicolok ke microcontroller. Di skematik juga harus sama. Tinggal menyesuaikan aja apanya yang dicolok, pin yang berapa gitu ya, groundnya kemana, powernya kemana, kayak gitu. Nah, bentar. Itu jadi gambar ini yang dulu dikerjakan ini kayak gitu. Kalau di sini sudah bisa jalan, lalu sudah apa namanya, diuji gitu, misalnya sebatas kletak-kletek gitu ya, sebatas on off berfungsi. Misalnya kamu input Senin, ini yang jalan. Kamu input Selasa, ini yang jalan. Kamu input Rebo, ini yang jalan. Nah, itu sudah cukup. Seperti itu kira-kira. Ya Wan ya, digambar dulu Wan. Wah, ini halo Iwan. Aman, Wan? Siap. Oke. Nanti kalau kamu sudah gambar, ngobrol sama saya tuh enak. Maksudnya bisa ngomongnya baik gambar Ya, Pak. gitu. Ya, Pak. Ya. Nanti kamu ngomong ke saya tuh bisa, Pak, ini loh, Pak. Gitu ya. Ini loh. Nah, kayak gitu. Ya. Oke deh. Selain Iwan udah cukup atau ada lagi? Iwan udah cukup atau ada lagi, Wan? Bentar, suara saya kedengeran. Cukup ya? Menurut saya itu aja dulu, Pak. Nanti kalau mana nanti saya kabarin Bapak lagi. Oke. Nah, jadi gini kan enak, sekali jawab. Iya, sekali jawab banyak yang tahu. Oke. Setelah Iwan siapa lagi? Jadi sekalian menjelaskan juga ke yang lain yang seminar. Bisa close dulu. Silakan. Siapa lagi? Ini sudah minggu ke lusa, ini minggu ketiga loh. Ya, cepat sekali. Ya, kuliah udah jalan 2 minggu. Setelah ini adalah hari Senin, ini sudah minggu ketiga. Ingat, minggu ketiga. KP harus selesai sebelum UAS. Selesai dalam artian laporannya udah di perpus. Jangan terlalu mepet-mepet, karena ada hal-hal lain juga yang harus kamu kerjakan. Contoh, jilid, nyari tanda tangan, memperbanyak, kayak gitu. Biasanya kalau kamu jilid itu kan akan di hari-hari terakhir itu akan bahasa Balinya menggerudukan gitu ya. Banyak juga jurusan lain, temenmu yang lain juga jilid. Biasanya nanti di tukang jilid itu numpuk, bisa lewat nanti tanggalnya. Jadi ingat, yang KP nggak kamu aja. Kayak gitu sih. Ya. Tanda tangan dosen oke lah, gampang. Ya, semua akan nyari tanda tangan kaprodi. Ya, oke lah, dosennya beda-beda ya. Kaprodinya sama. Nah, itu lagi satu. Kayak gitu. Kadang dia tanggal-tanggal akhir itu juga perpus rame. Ya, sampai apalagi kalau masa non covid oke lah ya. Kalau lagi normal bisa pagi sampai sore. Nah, ini kalau covid nggak tahu juga nanti teknisnya kayak gimana. Nah, hal-hal seperti itu perlu kamu pertimbangkan juga. Seperti itu. Ayo, silakan. Yang lain.
Apa yang ingin dibahas? Tadi Wan sudah. Kendalanya mungkin atau apanya gitu disampaikan aja. Toh yang apa namanya? Yang dengar juga teman-teman SK aja ya. Lalu sebagian besar semesternya sama, bebannya sama gitu. Ayo yuk silakan. Wah ini hujan-hujan selimutan nih. Hujannya nggak bagus pak. Ya kalau kalau nggak ngomong diketik aja, nggak apa ya. Saya bacain ini. Ayo yuk, ayo, ayo yuk. Saya belakangan duluan aja. Nih Reza sama Rudi nih tahun tahun depan kamu harus tamat nih. 17 tambah 4 21 loh. Ya, ingat 17 tambah 4 21. Kalau tambah 5 22. Sekarang mau ditambah 4 apa ditambah 5 gitu aja. Ya, 17 tambah 4 21. Ingat tuh. Temanmu yang 18 kan masih 18 tambah 4 kan 22 ya. Ya, kamu nih 17 tambah 4 21. OTW. Udah sambil sambil gini ngomongin yang lain dah. Itu si si Rizky gimana kabar tuh? Kayak terakhir sama sama Pak Ngurah ya. Rizky udah apa namanya? Udah seminar kan? Kok enggak pernah kelihatan lagi kabarnya ya? Udah sidang juga tuh, apa gimana? Stres mikirin alatnya, Pak. Wahyono dulu, Pak. Siap. Wan, coba kirim laporanmu yang kemarin tuh, Wan, ke email saya, Wan. Email saya, Wan. Oh iya Pak. Ntar nih saya kasih emailnya. Kita bedah laporan aja dah, biar ada yang dibicarakan. Nah, tuh Wan, email saya di chat. Coba ya biar saya nggak buka WA. Ya bahaya nih kalau WA dibuka. Ya WA kan pribadi maksudnya gitu. Kalau email nggak apa lah. Kabari kalau udah email Wan ya. Pak, Michael belum ada judul Pak, katanya bingung Pak. Nah, kalau belum ada judul, kamu tonton rekaman saya yang kemarin, yang bagian utak-atik sekular itu. Nah, itu linknya ada di YouTube saya atau di Classroom ada. Ya, kamu coba buka itu, coba deh tonton. Di situ saya Sabtu lalu saya sudah bahas untuk cari topik ya. Kamu sukanya apa? Lalu cara cari tahu orang lain udah bikin apa. Lalu biar enggak sama gitu. Wan, email Wan. Ada internet nggak dia nih? Wah, belum di email nih. Di chat ini kan nggak bisa kirim file ya. Nggak bisa kirim file di sini. Ayo. Ingat ini minggu kedua loh. Sabtu depan dah minggu ketiga. Baik KP ataupun seminar itu
apa namanya, bebannya sama lah. Rut, judulmu katanya ganti. Ayo ayo, mana nih, kamu nggak akan ngerasa tiba-tiba udah sebulan ya. Terus sekarang aja udah 2 minggu, nggak terasa kan? Wan, udah di email Wan? Wah, Iwan hilang nih. Saya memberikan kesempatan yang KP-KP dulu, siap. Oh iya nih yang KP, gimana kabarnya nih? Kok tidak ada gini? Tidak ada kabar yang KP. KP juga ya, KP sebelum UAS. Ya tanya aja Resa, Resa kan udah selesai KP. KP sebelum UAS. KP itu kayak mata kuliah. Gitu. Sepertinya yang lain juga ndak ada ini. Resa aja dah kalau gitu sah. Iya Pak, ya Pak. Resa gimana gimana? Nah yuk Pak. Eh, Kalau saya sih untuk judul aja banyak yang saya siapin Pak, karena Ah, panik juga. ah, ah. Lalu, Terus ada satu judul yang menurut saya bisa dikembangin sih Pak. ah, ah. Itu judulnya itu tentang deteksi kebocoran AC di outdoor melalui tekanan. Ah, ah. Ntar. Jadi sensornya sensor tekanan. Ah, ah. Terus untuk kemarin kan Bapak suruh nyari di Google Scholar tuh. Ah, ah. Setelah saya cari di Google Scholar masih jarang, rata-rata itu masih pendeteksi kebocoran di indoor, terus di mobil. Nah, ada satu judul yang sama, cuma dia tuh mendeteksi satu freon saja sama masih pakai SMS Gateway, Pak. Terus yang kamu lakukan? Saya maunya pakai notif yang beda sama nggak cuma satu freon aja yang bisa dideteksi. Karena kan AC itu yang ngebedain tekanan itu bukan karena berapa PK-nya, karena berapa apa yang dipakai sama AC-nya, freon apa yang dipakai sama AC-nya itu loh. Nah, oke. Mumpung bapak saya tukang AC sih Pak. Wih, mantap itu. Makanya kan agak tau lah untuk tentang freon sama AC. Iya. Nah, itu untuk gimana kok apa namanya, lipat bajunya nggak jadi? Kayaknya terlalu banyak Pak. Saya mikirin inovasi yang baru, pengembangan udah banyak yang dikembangin Pak. Nah itu ya, akhirnya syukur ketahuan lebih awal kan gitu ya. Ya benar. Oke. Nah kalau tadi kalau gini ada yang ngomong kan enak ya. Ntar ada yang dibahas jadinya. Dan yang dibahas ini bisa juga berlaku untuk teman-teman yang lain kan gitu. Kalau saya aja yang ngomong kan bahannya itu aja. Ntar. Nah, Reza kan tadi bilang sudah baca, lalu yang dilakukan orang itu hanya mendeteksi satu freon kan gitu ya. Lalu SMS gateway gitu ya. Ini yang dilakukan orang sebelumnya, otomatis ya, Reza tidak boleh melakukan ini lagi gitu. Kalau dilakukan nanti jadinya plagiat. Lalu Reza rencananya melakukan agar bisa deteksi lebih dari satu freon, lalu notifikasinya berbeda. Nah, kan gini Reza ya, maksudnya ya. Iya Pak ya. Oke. Lalu, nah jika pemikirannya seperti ini, teman-teman harus mengecek lagi, baca lagi di situ ya. Kenapa orangnya hanya mendeteksi satu freon? Kenapa orangnya pakai SMS gateway? Karena belum tentu ini kelemahan. Ya kadang
kadang apa namanya, niat mengembangkan ada gitu ya, bagus ya, maksudnya niat mengembangkan ada. Di sini lihatnya dari segi jumlah, oh baru satu, berarti pengembangannya dua. Kan gitu. Lalu di sini oh SMS, lalu pakai yang lain. Nah kadang kadang ini nih bukan kelemahannya dia gitu loh ya, jadi harus dipastikan dulu biar nanti yang kamu kerjakan tuh bukannya kemajuan gitu ya, itu bukan kelemahan orang. Nah jadi bukan itu yang kamu kerjakan. Nah coba dibaca lagi, dicek lagi, siapa tahu ya, saya nggak tahu sih. Hanya mendeteksi satu freon karena misalnya ada pertimbangan terkait power misalnya ya. Jika mendeteksi dua, alatnya berat, maksudnya powernya kurang, tidak bisa standby seharian misal gitu ya, misal ya, kenapa dia hanya satu ya. Sehingga bukan dua yang dikerjakan ya, sehingga bukan ini yang dikerjakan ya, tetapi adalah memperhatikan powernya ya. Inilah pengembangannya ya, perhatian ke power ya, bukan menambah freon yang dideteksi, tetapi mungkin pengembangan, misalnya untuk ukuran baterai yang lebih besar misalnya, atau sensor yang lebih hemat power misalnya, atau ditingkatkan dari segi Arduino-nya misalnya, tapi yang dideteksi masih satu freon. Nah itu termasuk pengembangan juga itu ya. Jadi tidak apa namanya, jangan langsung memutuskan bahwa ini yang harus dikerjakan ya. Kalau memang sudah dibaca dan memang ini yang harus dikerjakan ya enggak apa gitu ya. Jadi harus dicek dulu apakah memang benar ini kelemahannya. Misi Pak, mau Siap. info sedikit Pak. Siap. Jadi di judulnya yang saya baca itu kan dari kampus Jember atau mana di Jawa pokoknya. Jadi dia itu fokusnya sih bukan di freonnya, karena dia fokusnya tuh penghitungan sama dayanya berapa ngabisin, terus sama fungsi dari air dari pembuangan itu dimanfaatin jadi pemanas. Kalau nggak salah odornya itu jadi pemanas air gitu kalau nggak salah. Itu yang difokusin di judulnya dia, yang pas saya baca. Terus untuk di sarannya kan Bapak suruh baca sarannya juga tuh. Nah di sarannya kenapa saya bilang mau ganti notifnya, karena dia bilang di SMS gitu itu masih kurang untuk ngasih notif itu sih. Oke. Siap. Nah tadi soal freon saya serahkan ke Reza, gimana di sana. BTW hujannya berhenti. Lalu SMS Gateway tadi adalah notif kurang gitu ya. Nah kurangnya ini dicek, karena kata kurang ini maknanya apa gitu ya. Kurang cepat kah? Kurang on time kah? Kurang detail kah? Banyak kurang ya. Kalau kurang detail mungkin 140 karakter kurang. Kalau kurang cepat mungkin ada delay. Lalu kurang on time juga sama ya, kurang real time ya. Kapan AC-nya problem, tidak saat itu SMS-nya masuk. Nah dari masalah kurang ini otomatis ya notifikasi beda ini harus menyelesaikan si kurang ini. Nah ketika ini kurang lengkap Pak, berarti notifikasi berbeda apapun teknologinya harus lengkap gitu. Bukan sekedar SMS gateway saya ganti dengan misalnya apa gitu, berbasis web, IoT tampil di web ya, tapi intinya ya harus lengkap. Itu yang lengkap inilah yang dikembangkan gitu. Selain mengganti ini, kalau ganti SMS gateway pakai web saja tapi tidak membahas lengkapnya, nah disitulah kurangnya. Bukan di situ kurangnya, di situ kelirunya ya. Tidak harus SMS gateway ini diganti dengan teknologi lain, bisa saja SMS gateway di masalah ini kurang, misalnya kurang lengkap ini misal ya, kurang lengkap lalu tidak apa namanya,
140 karakter kurang. Ya. Kamu buat SMS gateway yang notifnya lengkap. Ya, gimana caramu menyampaikan di sini notifnya lengkap? Ini juga termasuk pengembangan walaupun teknologinya sama. Ya, bisa paham maksud saya. Jadi bukan selalu teknologinya harus diganti. Wah, itu SMS pengembangannya ganti pakai internet. Tapi yang dilihat adalah itu SMS masalahnya di mana. Ya, itu SMS masalahnya di mana. Nah, tidak harus SMS ini diganti dengan yang lain. Ya, diganti boleh, tidak diganti boleh. Yang harus diselesaikan adalah masalahnya. Seperti itu. Sama seperti freon ini. Ya, ditambah freon boleh, satu freon pun boleh. Tapi apa kekurangannya gitu. Ya, jadi lihatnya dari situ. Ya, tidak harus selalu peningkatan atau penggantian alat. Kira-kira seperti itu. Oke. Ada lagi Reza kira-kira? Gini, nah kalau di masalah freon itu, kalau nggak salah yang saya cari freon itu ada 3 jenis Pak. 3 jenis freon AC, khususnya AC. Nah, jadi di setiap freon ada R22 namanya. R22 itu tekanannya 70 dan di R sekian itu tekanannya di beda-beda Pak. Jadi ada yang di 70, ada yang di 125, ada yang di 170. Nah, mungkin itu yang bakal jadi modelnya saya bilang keunggulan saya untuk menjadi bisa nyari tekanannya masing-masing loh. Kalau yang saya baca yang dibuat judul di Jawani, dia masih pakai yang R22. Jadi satu tekanan aja yang dia pakai. Nah, gitu boleh juga bisa juga mengangkat dari sisi keterbaruan. Contoh tadi di sini bilangnya R berapa gitu ya, saya lupa ya. Lalu ini hanya bisa satu gitu. Ya. Jika tidak ada kekurangan ya. Satu freon penulis sebelumnya tidak menjelaskan kekurangan. Maksudnya udah oke ya. Dia udah mantep alatnya dengan si R itu tadi. Oke, saya mengerjakan satu freon dengan R ini, lalu penulis sebelumnya enggak ada kekurangannya, enggak ada. Ya, misalnya gitu ya. Saya sih enggak baca. Lalu problemnya adalah di SMS GTW notifnya apa gitu ya. Ini kan versi saya nih. Ini versi saya nih. Lalu oke. Nah, karena satu freon sudah dirasa tidak ada kekurangan, ya, saya ingin naik tingkat ke sini gitu ya. Nah, ini otomatis belum diketahui apa yang nanti, apakah akan ada sesuatu, lalu Reza mengerjakannya dengan ini. Ini boleh ya, tapi nanti Reza harus menyampaikan apa yang ditemukan setelah menggunakan R ini. Penulis sebelumnya tidak menemukan kendala apa-apa saat menggunakan R ini. Ya, Reza dengan 2 freon harus menyampaikan seperti penulis sebelumnya apa yang ditemukan saat menggunakan R ini. Gitu. Apakah sama tidak ada kendala atau ada kendala? Itu berarti yang harus dikerjakan soal freonnya. Gitu. Nah, kalau saya bawa ke laporan, saya langsung aja nih. Bentar. Oke. Misalnya Reza kerjakan dulu dari sini, otomatis dia akan gambar diagram alat yang kotak-kotak itu. Lalu skematik. Ini pakai apa tadi namanya yang disebut Iwan tuh, lupa lagi. Nah, lalu di bab 2 nanti dia akan ada freon, dia akan ada AC, lalu akan ada misalnya mikro, lalu akan ada RR itu tadi, dan segala macam berdasarkan gambarnya. Ya. Bab 1 baru saya cerita. Jadi dah laporannya. Karena ketika dikerjakan kebalik gampang. Ya, gambar dulu. Ya, saya kan ada bayangan tuh, apalagi orang tuanya juga di bidang ini. Ya, gambar aja dulu. Gambar. Lalu dari gambaran ini diambil apa saja yang perlu dijelaskan. Ya. Jangan lupa di AC ini adalah cerita
plus minus. Kenapa freon itu harus diganti, kapan rutinnya, siapa yang mengganti, bagaimana cara gantinya, lalu kendalanya apa, kayak gitu. Jangan lupa, jangan fokusnya ke alat aja, tapi objeknya juga diceritakan, cerita objek di sini. Nah, nanti versi ringkasnya adalah di sini, di bab 1. Kayak gitu. Dah, maju dah seminar dah. Kalian dah Rudi dulu. Gitu. Oh iya, BTW, saya pembimbing berapa nih, Desa? 1 apa 2? Kayaknya 1 sih, Pak. Nah, karena gini, apa namanya? eh, jika saya pembimbing 1, nah, saya berhak untuk ngasih tahu Desa seperti ini. Maksudnya, saya gambar dulu, balik, terus saya ngomongin ini dari tadi sama Desa, bla 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 nih ya, gini. Ya ini memang kerjaannya pembimbing 1. Nah, seandainya saya pembimbing 2, saya enggak berhak ngomong kayak gini gitu, maksudnya loh. Bukan hak saya, maksudnya bukan bagian saya gitu. Ya, kalau saya pembimbing 2 lain ngomongannya. Kayak gitu. Jadi dicek ya, yang seminar ya dicek ini saya ini 1 apa 2. Kayak gitu. Karena punya jatahnya masing-masing. Jatah koreksi masing-masing. Gitu. Karena nanti bentrok, nanti Pak Andika nyuruh gini, Pak. Nah, karena kayak gitu. Itu dicek ya. Ya. Oke, ada lagi kira-kira? Kalau saya sih dari judul yang saya review, yang saya lihat-lihat itu yang dari Jawa itu, kenapa dia masih pakai 1 freon, karena tahunnya udah beda dan sekarang udah banyak jenis freon, Pak. Oh gitu. Boleh itu diangkat. Jadi Jadi dia itu kalau nggak salah di tahun 2016 apa 2015 saya lupa, sekitar tahun itu, dan emang di tahun itu masih ada cuma 1 freon aja. Nah, Itu sih, Pak. boleh. Itu masuk ke bab 2 ya. Jadi ada sedikit mungkin sejarah asli gitu ya. Tahun sekian sampai tahun sekian ada ini dengan 1 freon. Nah, tahun ini nah mungkin ceritanya kayak gitu. Di bab 1 juga diceritakan ya bahwa sebelumnya hasil hanya 1 freon, lalu begini, lalu sekarang ada 2 freon, lalu apa namanya, alat sebelumnya dirasa sudah tidak mampu. Nah, jadi ceritanya kayak gitu. Tapi saya yakin kalau kamu bisa gambar dulu ya, gambar apa yang kamu rencanakan itu, yang ini gampang. Nah, ketika kamu tidak bisa gambar, maksudnya belum yakin ya, bukan tidak bisa, belum yakin dengan apa yang akan kamu kerjakan, belum yakin dengan apa yang kamu gambar, ini susah setengah mati ya, apalagi kamu harus cerita dulu ya. Saya kasih gambaran kalau Resa tidak paham apa yang dikerjakan ya. Resa tidak ngerti misalnya soal AC misal ya, lalu Resa belum baca dulu apa yang dikerjakan orang lain ya, lalu Resa belum survei, belum baca-baca, dan intinya belum lah gitu ya. Lalu disuruh nulis bab 1, bingung ya, mau nulis apa ya, mau cerita AC nggak tahu kan gitu, mau jelasin teknologi nggak tahu ya, kan gitu ceritanya, bingung jadinya, taunya cuma masalah aja ya. Tahu masalah nggak tahu solusi, bingung. Nah, ketika dibalik gambar dulu, berarti kan solusinya udah ada di kepala ya, solusinya udah ada di angan-angan ya. Apalagi solusinya udah mau jalan secara skematik, di Proteus bisa jalan, senang luar biasa. Solusi jalan, solusi ketemu ya, tinggal dijelasin teori-teorinya ya, lalu kamu cerita di sini ya. Tiap bab ini punya bagiannya masing-masing ya, tiap bab ini punya bagian masing-masing. Kamu nak akan nulis hal yang sama di tiap bab ini, seperti itu. Tapi dicek lagi, saya ini 1 apa 2. Ya, kalau 1 oke lah. Kalau saya ngasih tahunya kayak gini, kebalik mungkin sedikit secara aturan kampus atau aturan umum mungkin tidak gini ya,
tidak patut. Ya, tidak patut. Tapi kalau kamu mau datang ke saya dengan maksudnya 1, 2, 3, bukan 3, 2, 1, nggak apa juga. Ya, nggak apa juga. Ini kan hanya tips ya, tips dari saya kayak gitu. Reza, ada lagi? Saya sih itu aja sih Pak. Udah aman sih, tinggal nyoba cari tahu lagi. Siap. Nanti sebisa mungkin datang ke saya 3 bab langsung gitu ya. Saya usahain Pak. Ya, tuh nak gambarnya dulu lah seperti yang saya bilang ke Iwan ya. Ya, kalau kamu datang ke saya bab 1 gitu, jujur ya, bukannya salah, enggak, bingung. Ya, bingung. Kamu tuh buat cerita ke saya kan itu ya. Kan cerita tuh. Ya, latar belakang pendahuluan kamu tuh buat cerita ke saya. Ya, jadi saya tuh koreksi cerita gitu loh. Ya, jadi kalau koreksi cerita tuh ya malah jadinya kayak orang mendongeng gitu ya. Dan kalau kamu ceritanya bawa gambar ke saya ya, kamu bawa gambar ke saya, kamu bawa kotak-kotak itu dan bawa skematik itu. Ya, kamu datang bawa itu, kita coba bersama, kita coba cek bareng-bareng. Ya, kamu oke, saya oke, bab 2 bab 1 itu tinggal nyusun aja. Seperti itu kira-kira. Sip. Ya, habis Reza Rudi dah. Saya sudah kirim di emailnya Pak. Oh iya. Bentar. Oke, ini saya masih share screen enggak? Oke, masih. Ini contohnya. Bukan berarti saya menyalahkan Iwan enggak ya. Nah, saya kasih tahu jika bab 1-nya dulu yang datang. Ini bukan berarti Iwan salah, Reza benar enggak ya. Yang manapun bisa gitu ya. Yang manapun bisa, cuma saya kasih trik aja gitu. Nah, ini satunya Iwan gitu ya. Wan, saya ini pembimbing 1, pembimbing 2. Jangan bilang kamu nggak tahu juga. Sorry Pak. Iya Wan, saya ini pembimbing 1, pembimbing 2 Wan. Apa kamu nggak tahu Wan? Pembimbing itu. Pembimbing berapa Wan? 1. Iya Pak, pembimbing 1. Nah, biasanya nih saya biasanya 1 dan 2 itu kerjanya beda. Ya, kalau 1 tuh biasanya dia nggak peduli dengan penulis aja, karena itu nanti kerjaannya si 2. Kayak gitu. Saya barusan dikirim email sama Iwan. Udah ya terus. Ya, ini baru saja terdownload ini biar saya tidak dikira bohong today. Ya, baru aja saya download. Biasanya 1 itu tidak akan peduli dengan penulisan ya, walaupun saya baru lihat udah tahu ini kurang enter. Gitu ya, tapi biasanya kalau 1 tidak akan peduli. Ya, ini merupakan M-nya harusnya kecil. Ya, tapi biasanya 1 tidak peduli itu. Biasanya ya, kalau dia mau peduli ya enggak apa juga. Nah, biasa lalu oke lah. Sebentar. Kita mulai coba dengan per paragraf gitu ya. Ini dulu ya. Oke. Desa Lembur, desa berada di kota, kabupaten, provinsi. Dapat mata air. Kalau pembimbing 2 akan lihat ini M sama A-nya kok huruf gede gitu. Desa Lembur, bunga mudu ini, kemudian nah, ini masalah yang disampaikan oleh Iwan. Perkembangan penduduk sangat meningkat, terjadi kebutuhan air yang tidak dapat dipenuhi. Ketersediaan sumber air yang ada, terutama kondisi pada saat musim panas, akan terjadi kekeringan. Ya, hati-hati dengan kalimat ini. Ya, hati-hati menyampaikan seperti ini. Saya copy aja ya, saya buat keluar ya. Biar lebih gampang. Bentar. Nah, saya buat keluar. Satu kalimat ini. Ya. Kata siapa? Ketika kamu menyampaikan fakta, ini kan fakta. Ini fakta apa opini? Nah, hati-hati deh. Kamu harus bisa membedakan ya.
kapan kamu menyebut fakta, kapan kamu menyebut opini. Ya, kayak gitu. Jadi hati-hati. Nah, tadi masuk ke alat segala macam, sekarang saya ngomongin laporan. Kamu harus hati-hati kapan kamu nyebut fakta, kamu menyebut opini. Ya. Fakta contohnya. Kampus Tiki berlokasi di Jalan Tukar Pakerisan. Fakta, beneran. Opini, kampus Tiki suasana belajarnya bagus. Saya hapus dulu nih. Nah, ini coba saya tanya ke Iwan. Ini fakta apa opini, Wan? Halo, Iwan? Masih ada di mid? Ya Pak, ya Pak. Nah, ini yang kamu ketik ini fakta apa opini? Atau kalau nggak tahu opini, pendapat? Fakta, fakta Pak. Fakta. Ya Pak. Ini fakta. Nah, ketika ini fakta, ya, dan ini apalagi ini adalah di desa di luar Bali kan gitu ya, desa di luar Bali, kampusmu di Bali, ya, orang-orang Bali apa namanya, tidak langsung mengetahui, maksud saya gini, ya, kampus Tiki berlokasi di Jalan Tukar Pakerisan, yang baca adalah orang di Tiki, ya, dengan sangat mudah dia akan tahu ini beneran. Ya, bisa paham maksud saya. Jadi pembacanya juga diperhatikan. Yang baca nanti siapa ya? Pembacanya diperhatikan. Yang baca nanti adalah pengujinya, gitu ya. Lalu mahasiswa-mahasiswa di Stiki, kalau laporanmu sudah ada di perpus. Ya, kamu nulis kayak gini, ya. Ini pasti benar karena yang baca adalah orang Stiki, mahasiswa Stiki. Nah, ini terjadi atau yang kamu jelaskan adalah di luar Bali, ya. Ya. Sehingga ketika ini dibaca oleh orang Bali, kamu perlu tulis seperti ini. Menurut siapa gitu ya? Nah, seperti itu. Jadi ketika ini fakta dan fakta ini akan dibaca oleh orang luar yang tidak langsung ada di sana, ya, tidak ada di desa itu, ya, kamu harus sampaikan seperti ini. Ya, ini dijelaskan lebih detail bisa di bab 3, bagian pengumpulan data. Seperti itu. Nanti kamu pasti akan ditanya, ya. Ini pasti akan ditanya. Kata siapa ketika penduduknya nambah, airnya tidak terpenuhi. Ya, kata siapa itu, Wan? Saya kan tidak ada di desa ini. Pasti ditanya seperti itu. Ya, bisa dipahami maksud saya. Ya, jadi pasti akan ditanya seperti itu. Kata siapa ini, Wan? Gitu ya. Makanya hati-hati menulis. Ya, hati-hati menulis apakah itu fakta atau opini. Ya, fakta adalah kejadian sebenarnya, memang beneran gitu ya. Dan jika nanti pembacanya di luar Jawa, pembaca di luar Jawa itu bisa, pembaca di luar Jawa, pembaca di luar Stiki, pembaca di luar Bali itu bisa nyari tahu, ya, nyari tahu, ya. Ini bisa dicari tahu dengan gampang, buka Google Maps, ya. Ini bisa dicari tahu dengan gampang, buka Google Maps saja. Ini gimana cara cari tahunya? Ya, apakah saya harus datang ke desa Lembur? Enggak kan? Untuk membuktikan satu kalimat ini aja. Sehingga tambahkan. Ya, sehingga saya yang di luar desa Lembur, ya, akan tahu ini disampaikan oleh kepala desanya. Saya yang di luar Stiki akan tahu Stiki ada di Tukar Pakerisan. Tinggal buka Google Maps. Saya hanya perlu buka Google Maps. Seperti itu.
ketika pendapat ini sedikit suasana belajarnya bagus. Oh, itu kan menurut dia. Ya, nah apa? Nah, ini bahaya kalau ini pendapat. Ya, apalagi ini ada di bab 1. Ya. Masa latar belakang skripsimu adalah pendapatmu, kan enggak gitu ya. Ya. Menurut saya airnya di sana ada masalah air, Pak. Menurut saya salah. Ya, enggak kayak gitu ya. Ya, semoga bisa dipahami maksud saya ya. Jadi di bab 1 ini hati-hati dengan fakta. Hati-hati dengan fakta dan pendapat. Yang mana fakta, yang mana pendapat. Harus jelas ya. Kamu harus bisa mengkodekan si pembaca kalau ini fakta, ini pendapat gitu. Ya, kamu harus bisa mengkode-kodekan si pembaca. Caranya mengkode-kodekan ya dengan tadi. Ya. Dengan menurut ini gitu ya. Dari data yang diperoleh. Nah, kayak gitu. Pembuka-pembukanya. Kayak gitu. Kira-kira. Lalu biasakan tiap paragraf ini tiap paragraf ini adalah menyampaikan, maksudnya ada hal utamanya. Maksud saya gini, ini masalah ya, ini masalah, ini solusi. Perkembangan penduduk meningkat, kebutuhan air tidak dapat dipenuhi, ya, musim panas terjadi kekeringan. Masalah. Paragraf 1 ada masalah, misal ini laporannya Iwan ya. Lalu Iwan sambung dengan solusi. Dibutuhkan tempat penampungan air besar, melakukan penjadwalan, menampung air yang ada, dibagikan ke kampung. Dan solusi. Oke ya, sepakat ya. Nah, sekarang kita lihat paragraf 2-nya. Perkembangan teknologi elektronika. Lalu hingga saat ini di sini ada teori perkembangan teknologi elektronika. Hingga saat ini penyediaan air bersih masalah lembur masih permasalahan yang cukup kompleks, belum dapat diatasi sepenuhnya. Lagi-lagi Iwan menyampaikan masalah. Salah satu masalah yang masih dihadapi adalah ini kekurangan, di sisi lain ini. Ya. Teori dan masalah yang ada di laporannya Iwan ya. Kita lihat paragraf 3. Dalam perencanaan sistem penjadwalan air bersih sangat diperlukan informasi mengenai sumber air. Ini teori. Nantinya sistem informasi segala macam. Lalu nantinya data tersebut, ini akan ada solusi dikit ya. Kualitas air, jarak sumber air dengan konsumen, keadaan di lokasi, nantinya bisa membantu. Ada kata membantu berarti kan solusi. Kita lihat paragraf 4. Dari uraian di atas, nah hati-hati, kamu menguraikannya masih sedikit berantakan gitu ya. Lalu Indonesia Timur saat ini telah ada penyediaan air bersih, diperlukan pipa-pipa tersebut. Nah, ini solusi lagi. Pipa-pipa tersebut diberikan keran air yang dapat menutup membuka secara otomatis, penjadwalan di mikrokontroler, kuota masing-masing tingkat, pengaturan tersebut dilakukan, solusi. Nah, kalau saya menyimpulkan 4 paragraf latar belakang bab 1 milik Iwan seperti ini. Ya enggak apa ya, kan namanya juga awal. Nah, sekarang agar semuanya tahu, sebentar, buatlah seperti ini. Ya, ini nggak salah ya, cuma posisinya aja yang perlu dirapikan kan gitu ya. Iwan sudah punya masalah, Iwan sudah punya teori, Iwan sudah punya solusi. Cuma penulisannya masih tercampur-campur kayak gitu. Mulailah dengan teori dulu. Ya.
perkembangan elektronika saat ini gini-gini, lalu misalnya kamu cerita sedikit tentang teknologi yang kamu digunakan, ya. Telah mencapai bla bla bla, di mana manusia tidak harus, misalnya kamu cerita adalah tidak lagi menggunakan sistem saklar, ya. Ada otomatisasi di mana manusia, misalnya kamu cerita tidak harus ditungguin itu alatnya, gitu. Gimana bahasanya, ya. Jadi kalau zaman dulu alatnya harus ditungguin, sekarang alatnya enggak, bisa dilepas, bisa dipantau jarak jauh. Nah, kira-kira itu yang kamu ceritain dulu, ya. Lalu kira-kira kamu masuk ke masalah, bukan, benar ya? Masalah, ya. Bentar, ada yang masuk, ya. Tapi masalahnya ini masalah versi permulaan, ya. Kamu cerita dikit. Ya, Desa Lembur merupakan desa yang terletak di sini, ya, dengan datarannya yang tinggi. Nah, gitu cuma cerita, ya. Desa Lembur memiliki kendala pada sumber daya air, dataran tinggi itu misalnya. Kamu sampaikanlah di sana dia tingginya seberapa dari laut gitu ya. Lalu warga Desa Lembur saat ini diketahui mendapatkan sumber air dari apa gitu misalnya, PDAM, sumur. Di mana sumber air tersebut sangat terbatas, ya. Kamu sampaikanlah seperti itu, ya. Sering terjadi gini. Bab 3, kamu masalah utama, ya. Kamu cerita masalah umum di sini, versi luasnya. Kami masalah khusus, spesifiknya. Nah, lalu kamu cerita masalah khusus atau spesifiknya, ya. Saat ini di Desa Lembur telah tersedia sistem penjadwalan air, ya. Hanya sistem penjadwalan air tersebut belum sistem pemberian air, ya. Sistem penyaluran air tersebut belum menjadwalkan setiap desa dengan teratur, ya, sehingga terjadi perebutan, misalnya kayak gitu ya, chaos sedikit. Sehingga terjadi perebutan sumber daya air bla bla bla, ya. Warga tidak mendapatkan jumlah air yang sama. Nah, kamu ceritanya kayak gitu. Di sini baru solusi, ya. Kamu baru cerita solusi, ya. Berdasarkan uraian tersebut, ya, maka permasalahan Desa Lembur terkait penjadwalan sumber air, ya, dapat disiasati, dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem ini gini, ya, yang dapat menjadwalkan pembagian air. Nah, kamu cerita kayak gitu. Jadi ceritanya mengalir, ya. Mengalir. Itu yang penting. Ya. Jadi kuncinya di latar belakang itu adalah ceritanya mengalir, ya. Kamu cerita dulu tentang teknologinya yang kamu pakai, ya. Lalu masalah besar, ya, kamu cerita tentang desanya, dia susah dapat air, dataran tinggi kah, atau memang seperti apa di sana, ya. Cerita gede dulu, satu paragraf. Lalu kamu cerita yang lebih kecil, ya. Cerita kecil itu adalah yang benar-benar akan kamu angkat, ya, yaitu soal penjadwalan airnya, ya. Penjadwalan air adalah yang kecil, yang gede adalah masalah airnya, ya. Lalu dia kondisi geografis tempatnya, banyak warganya, masalah yang besar. Masalah kecilnya adalah bagaimana menjadwalkan air. Lalu kamu tutup dengan solusi. Solusinya tentu berdasarkan ini juga, ya. Jadi yang di awal itu disinggung kembali, ya. Yang di awal itu disampaikan kembali, kayak gitu. Itu tentang latar belakang. Ini sekalian saya ngasih tahu yang lain gitu, ya. Ya, sekalian saya ngasih tahu yang lain. Pasti seperti ini juga yang lain kan gitu. Hanya berbeda topik aja. Nah,
rumusan masalah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ya, pembimbing satu nggak akan cek ini A benar atau pakai B, lalu apakah memang seperti ini, lalu apakah tabnya seperti ini. Ya, pembimbing satu nggak akan cek itu karena dia ke intinya, maksudnya ke isinya. Nanti yang ini akan bagian dari tugas dari pembimbing dua kayak gitu. Nah, rumusan masalah adalah yang akan kamu jawab di bab 5. Ini gini ya, ini latar belakang, saya gede aja. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah pertanyaan yang akan dijawab pada kesimpulan. Ya, pertanyaan yang akan dijawab pada kesimpulan. Jika rumusan masalahnya 2, kesimpulannya 2. Jika rumusan masalahnya 3, kesimpulannya 3. Jadi saling nomor 1 pada rumusan masalah juga adalah nomor 1 pada kesimpulan. Jadi kayak gitu. Misal ya. Di rumusan masalah inilah ya, kamu dapat menentukan apa yang ingin kamu kerjakan. Jadi hati-hati di sini, Bu. Biasanya kayak gini, kalau template-nya anak SK itu biasanya begini. Bagaimana merancang sistem penjadwalan akhir dengan menggunakan apa gitu di desa lembur. Nah, tidak harus seperti ini ya. Cuma pasti bentuknya biasanya adalah pertanyaan. Ya, umumnya pertanyaan. Kamu bisa lihat di template laporan. Jadi kamu bertanya, bagaimana merancang, bagaimana membangun dan menguji. Ya. Otomatis nanti di bab 5 di kesimpulan ya. Jawabannya adalah perancangan sistem penjadwalan air menggunakan ini di desa lembur berhasil dilakukan ya dengan bla 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 ya. Sistem penjadwalan desa air nomor 2, sistem penjadwalan air dengan menggunakan ini di desa lembur ya, dibangun dengan menggunakan ini dan diuji dengan menggunakan ini. Hasilnya didapat ini. Itu dah isi bab 5-nya. Otomatis inilah yang akan kamu kerjakan di laporan berikutnya ya. Apa teori yang kamu butuhkan untuk merancang sistem penjadwalan air ya, bagaimana rancangannya ya. Rancangan itu udah dijawab di bab 3. Gimana diagram alatnya ya, gimana skematik alatnya, gimana membangun alatnya, foto-foto, dokumentasi, video segala macam, gimana cara mengujinya ya. Jadi laporanmu akan terfokus pada 2 pertanyaan ini saja. Itu maksudnya rumusan masalah. Namanya juga rumusan kan ya, intinya. Setelah kamu cerita panjang lebar di sini, cerita panjang lebar, oh ternyata poinnya adalah 2 ini. Kamu tidak melakukan hal di luar 2 ini. Ini saya anggap masih keliru ya, karena atasnya masih gini, belum rapi. Nah, kamu juga punya kesempatan untuk batasan masalah. Ya, batasan masalah ini kamu sesuaikan dengan kemampuanmu. Ya, karena yang mengerjakan kan kamu. Ya, pembimbing, penguji hanya mengarahkan saja. Yang di lapangan itu kan kamu yang tahu gimana sikonya di sana, apalagi ini di luar Bali, saya nggak tahu seperti apa lapangan kan gitu ya. Di batasan masalah kamu sesuaikan dengan kemampuan kamu, harus berpikir, kamu harus
melihat kemampuan dan situasi. Ya, misalnya sistem yang dibangun hanya mengakomodasi 3 desa. 3 desa biasanya di bawah desa tuh gini ya. Apa di sana Wan? RW. Banjar. Kalau di Bali kan Banjar ya. Apa di sana Wan? Apa namanya? Di bawahnya desa. Kelurahan tuh Pak. Tentunya bukan kelurahan sih, desa dari desa Lembur tuh ada berapa kampung di dalamnya Pak. Dari Oh, kampung ya. Sebutannya kampung ya. 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 Yaitu misalnya nih saya kasih contoh. Kampung A, kampung B, kampung C. Kamu harus sampaikan seperti ini. Ya. Lihat kemampuan dan situasi. Ya. Misalnya jaraknya jauh, tak mungkin. Ingat juga waktunya cuma 1 semester. Ya. Kalau kamu beneran mengerjakan desa lembur, nih saya nggak yakin selesai 1 semester. Ya itulah gunanya batasan masalah. Ya, batasan masalah ini kamu yang bikin. Pembimbing dan penguji hanya membantu mengarahkan saja. Ya, di sini kamu mau 3 kampung, mau 4 kampung, mau 5 kampung, kamu yang tahu. Ya, saya nggak tahu. Itu ya, misalnya. Gitu. Di sini kamu bilang ada kampung, otomatis di atas di latar belakang kamu sebutkan juga itu di masalah umum. Ya, desa lembur memiliki sekian kampung. Nah, di atas harus sudah disampaikan dulu. Baru kamu boleh di bawah nulis 3 kampung ini. Kayak gitu. Misal sekarang lagi apa namanya? Lagi Covid. Gitu ya. Otomatis nggak bisa jauh-jauh. Misalnya kamu 3 oke, 2 juga oke, berapa gitu. Misal ya. Sistem yang dibangun hanya diuji apa ya bilangnya ya bahasanya ya. Sistem yang dibangun menggunakan misalnya kamu dari apanya ya? Dari airnya mungkin ya. Menggunakan sekian liter air. Ya, harus dibatasi pula. Ya, dan hal-hal lain ini saya hanya kasih perumpamaan aja ya. Kamu yang lebih tahu. Dan seterusnya. Ini tidak ada jumlah batasan. Ya, kalau memang 5 ya 5 gitu ya, tergantung kamunya. Nah, disinilah jika belum ada gambar yang ini, ya, belum ada gambar yang ini, belum ada skematik yang ini, disinilah kamu akan bingung. Ya, disinilah kamu akan bingung. Bingung nggak saya sekarang? Ya, karena gambarnya belum ada. Ya oke lah, nggak apa ya. Gitu. Nah, makanya seringkali batasan masalah ini berubah ketika muncul gambarnya. Pasti. Ya, ketika gambarnya di bab 3 muncul, biasanya ini berubah lagi. Ya, karena baru tahu, oh ternyata alatnya nggak bisa pakai ini. Ya. Oh ternyata alatnya seperti ini. Jadi berubahlah ini. Ya. Berubah ini bisa saja berubah juga latar belakangnya, bisa saja. Karena ada solusi. Ya. Solusi itu kan sama gambarnya. Berhubungan sama gambarnya. Kayak gitu. Oke, kalau tujuan ini ntar. Tujuan ini biasanya cuma template ya. Ya. Manfaat ini juga template. Ya. Biasanya tujuan ini ada tujuan untuk desanya, tujuan lalu untuk stikinya, manfaat juga kayak gitu. Ini biasanya tujuan dan manfaat tidak banyak, bisa cek di template laporan. Sistematika penulisan ini juga template aja, biasanya sama isinya kayak gitu. Lebih banyak nanti bermainnya adalah di batasan, rumusan, dan latar belakang ini kayak gitu. Nah,
ketika laporannya dikerjakan dari bab 1, cara berpikirnya kira-kira seperti itu. Ya, cara berpikirnya adalah 1, 2, 3, 4, mengalir, bikin pertanyaan yang mau dijawab, lalu batasan kemampuanmu, batasan situasi di sana. Ya. Judul yang sama dikerjakan orang yang berbeda, batasannya berbeda. Ya, saya ulangi, judul yang sama dikerjakan orang yang beda, batasannya beda. Ya, judul AC-nya Resa dikerjakan oleh Resa. Resa menulis batasan masalah bisa beda jika judul yang sama dikerjakan oleh Rudi misalnya. Ya. Resa mengerjakan judul AC karena orang tuanya berprofesi di sana, dia bisa lebih explore. Ya. Sehingga batasan masalahnya tidak terlalu sempit tanda kutip. Ya, Resa bisa bermain lebih luas. Seperti itu. Nah, ketika Rudi mengerjakan judul AC, mungkin batasan masalahnya akan lebih banyak. Ya, misalnya gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, itu kalau pembimbing 1 lihat bab 1. Kalau pembimbing 2 lain. Ini saya sharing aja ya. Kalau pembimbing 2 lain. Dia nggak akan peduli isinya, dia akan lihat kalimatnya. Ya, dia akan bacanya kayak gini. Desa lembur, huruf kecil. Ini kasih ya. Lalu sebuah desa yang berada di kecamatan kota Kumba. Ini hurufnya huruf gede. Kemudian Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditambahin mungkin di sini ya Indonesia. Ya, desa lembur terdapat mata air ini ke huruf gede. Digunakan oleh masyarakat desa lembur. Habis koma ke huruf gede. Nah, dia akan lihat seperti itu. Ini kurang spasi. Nih, habis koma ke huruf gede lagi. Itu. Ruang air besar bisa melakukan penyaluran air bersih supaya ini supaya bisa 2 kali. Ini spasinya 2 nih. Enak 1. Oke, dari desa dan bisa. Ini nih. Yang ada dan bisa. Ini kalimat apa ini? Dibagikan ini nyambung loh. Ini bahasamu dari kampung ke kampung. Dah. Itu kira-kira kerjaannya pembimbing 2. Kalau pembimbing 1 dia lebih ke isinya. Ya, dia lebih ke isinya. Gitu kira-kira. Bentar. Oke, Wan sudah. Ada Wan? Ada tambahan Wan atau ada komentar kira-kira? Pak, mau ini bilang terima kasih aja Pak. Ya, siap, sama-sama. Ada chat kah ini? Jadi ganti judul Michael nggak ada judul. Gitu. Yang lain ada yang lain? Resa udah, saya bombardir, Iwan juga sudah, tapi saya yakin yang lain tetap, maksudnya informasinya tetap bermanfaat untuk yang lain gitu ya maksudnya. Saya membahasnya kan informasi-informasi umum ya. Saya membahasnya dari segi umum kayak gitu. Kalau gini kan enak, sekali jawab, tenaganya keluar sekali, yang denger rame-rame kayak gitu. Jadi enak dibanding saya jawab satu-satu di WA gitu, pusing. OTW wisuda, mantap. Ingat 17 tambah 4 sama dengan 21 ya. Jangan lupa. 2020 lagi 2 bulan ya. Ya. 2020 itu tinggal klik sekali November, klik sekali Desember. Klik lagi udah ganti tahun. 2020 itu tinggal beberapa klik aja ya, Rudi astagfirullah.
ingat ya 2020 itu tinggal klik 1, klik 2, ganti tahun. Ya, ingat ya. Jangan dikira 2020-nya masih bulan Maret. Mudah-mudahan wisuda 2021, Pak. Siap. Ruth, pindah jurusan kedokteran aja. Ya biar ada lah mahasiswa bimbingan saya wisuda. Saya belum punya mahasiswa bimbingan yang wisuda. Siapa tahu ada yang bisa jadi mahasiswa bimbingan Pak Andika yang pertama wisuda. Wah, itu prestasi itu. Ya. Kalau sama bapak-bapak yang lain kan udah banyak yang mereka wisudakan, udah banyak lulusannya gitu. Sama saya belum ada nih. Coba yang lain mana, Boy? Ayo yang lain ada enggak? Yang lain ada enggak? Yang lain ada enggak? Tadi soal mikro aja ya, maksudnya mikro aja. Saya sharing sekarang soal jaringan deh. Barangkali ada yang berminat. Saya punya topik soalnya. Nah, ini kapan lagi nih dosennya ngasih topik kan? Bentar, oke. Yang lain nggak ada masalah skripsi, Pak, masalah keluarga kayaknya ada. Saya punya topik. Ini topiknya saya kemarin kasih ke Rahmawan. Ada orangnya enggak? Ada orangnya, ntar cek dulu. Waduh, Rahmawan enggak ikut. Oke lah, enggak apa. Saya punya topik. Jadi, ntar saya ketik dulu ya. Jadi, sekarang kuliah online. Saya kasih gambaran aja ya. Sekarang kuliah online. Materinya ada online, materinya diakses online. Lalu materi diakses online ini perlu kuota, sudah jelas ya. Nah, kira-kira gambarannya kayak gini. Lalu ada ide materi diakses offline, otomatis adalah tanpa kuota. Nah, untuk menyelesaikan ide ini, siapa tahu ada yang berminat gitu ya, lalu memang di jaringan minatnya gitu. Lalu untuk menyelesaikan ini bisa dibangun FTP server. Di FTP server ini nanti berisi media pembelajaran, materi pembelajaran. Ini diletakkan, bukan ya, nah, bisa diakses offline. Lah, ke kampus dong, Pak. Sabar. Diakses offline, jangkauannya yang luas. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi sekarang kuliah online, kamu download materinya di YouTube, di Classroom, di Google Drive, di email, semua perlu kuota. Ya, idenya adalah gimana caranya biar materi ini bisa diakses offline, ya, tanpa kuota. Tapi tidak ke kampus juga. Jadi bangun sebuah server FTP file, ya, nanti semua materi diletakkan di sini. Ya, servernya bisa diakses offline. Ya, maksudnya adalah dengan akses point lokal. HP lokal tuh maksudnya ada kalau boleh sebut merek, ada TP-Linknya sendiri gitu loh. Ya, kalau boleh sebut merek. Nah, disinilah jangkauannya luas. Jangkauan luas ini misalnya adalah servernya ada di kampus, ya, akses pointnya atau wifi-nya bisa diakses misalnya 5 km dari sticky. Ini bisa jadi beberapa judul TA. Ya, bangun FTP servernya. Ya. Lalu akses jaraknya. Seperti itu.
Beda OS FTP server, beda judul lagi. Ya, pakai CentOS, pakai Ubuntu, pakai Debian, sekian judul. Seperti itu. Ya, akses 5 km dengan akses 10 km, beda judul lagi. Seperti itu. Diletakkan di sticky, ya, diletakkan di mana gitu, ya, beda judul lagi, beda topik lagi. Kira-kira kayak gitu. Ini ide dari saya. Ide ya. Nah, ini saya kemarin sharing ke Rahmawan. Ya, Rahmawan itu sedang nyoba-nyoba gitu ya, belum pasti akan ngambil. Siapa tahu ada yang pengen, bisa dibagi. Kayak gitu. Bisa dibagi, dikerjakan bersama. Ya, misalnya Rahmawan bahas FTP servernya aja. Lalu misalnya jaraknya hanya di sticky, ya, kamu perluas jarak itu agar bisa misalnya sekian kilometer dari sticky. Ini akan bermanfaat untuk mahasiswa kos yang masih di Bali, yang berada di Bali. Ya, otomatis kalau kosmu di belakang kampus, di depan kampus, ya kamu download materinya, nggak perlu buka Classroom, nggak perlu buka Google Drive, connect aja ke WiFi, kamu download materinya. Gitu kira-kira kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Buat gampang, butuh PC sama TP-Link aja. Kalau kamu minat, boleh kontak Rahmawan ya. Kalau kamu minat, boleh kontak Rahmawan. Nanti diskusinya sama saya. Rahmawan kemarin saya minta hanya di lapangan basket. Ya, jadi otomatis AP-nya dia tidak fokus di AP-nya, tapi fokus ke FTP servernya. Ya, dia bangun server, gimana caranya biar WiFi di lapangan basket bisa download materi pembelajaran. Kalau Rahmawan kemarin kayak gitu. Nggak tahu maksudnya saya belum pasti jamin juga itu akan dikerjakan sama dia. Itu kan masih haknya dia, maksudnya mau melanjutkan atau tidak. Saya kan ngasih jalan aja. Kayak gitu. Nah, kalau kamu mau, kamu bisa bangun FTP server juga sendiri. Itu nggak harus butuh komputer yang gede-gede banget ya. Pakai Raspberry, pakai apa gitu, komputer mini itu juga bisa. Ya, FTP itu tidak terlalu berat. Lalu kamu lebih bermain di AP-nya, access point-nya. Ya, gimana strateginya? Apakah pakai pemancar, apakah pakai apa? Misal 2 kilo, 5 kilo dari sticky tercover. Oke, jadi kamu bisa download materinya di bank sebelah kampus, ya, bisa download di dagang ciloknya. Ya, bisa download di warung Korea sebelah kampus gitu ya. Nah, ini orangnya panjang umur nih. Orangnya kok panjang umur nih, lagi diomongin tiba-tiba datang. Mana nih Rahmawan nih? Rahmawan tadi topiknya saya share ya. Ya, topiknya saya share. Muncul nggak orangnya? Mael baru bangun. Iya deh, Mael deh, hujan-hujan tidurnya nyenyak. Rahmawan tadi topiknya saya share, mana dia? Nih, topiknya saya share. Tapi kalaupun ada mahasiswa yang sama, mahasiswa yang ingin ikut mengerjakan, saya jamin tidak akan sama yang dikerjakan gitu. Malah akan membantumu gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Ya, kita di sini saling berbagi aja ya. Kalau dirasa topikmu bisa dikerjakan 2 orang ya kan udah bagus ya maksudnya. Kan gitu maksudnya. Jadi kita di sini saling berbagi aja. Siapa tahu ada yang belum punya topik. Lalu ada yang topiknya terlalu besar mungkin, terlalu luas, bisa dipecah, kira-kira seperti itu. Ya, kita saling berbagi aja. Kirain tetap jam 10 baru CAP. Jam 9 ya, jam 9. Sekarang kayaknya agak sepi ya. Jadi kayaknya kita bisa selesai lagi 30 menit jam 11 kayak itu nih. Hujannya turun lagi. Hujan turun lagi.
Eh, ada yang ditanyakan kira-kira teman-teman? Saya sudah sharing soal mikro, soal laporan, soal eh, hingga soal jaringan juga sedikit ya. Apa yang topik saya kira-kira kayak gitu. Nih hujannya deras nih. Bentar, saya kecilkan volume dulu. Hujan, kayaknya udah aman segini ya. Tes. Oke. Berarti bisa langsung dibuat laporannya kan Pak setelah saya mencari? Bisa. Ingat itu ya, yang kamu setor ke kampus itu kan laporannya. Ingat saya dan Rudi dan yang lain yang seminar juga sebelum UAS. Sebisa mungkin sebelum UAS. Sebelum prodi posting batas pengumpulan berkas seminar ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi selesai lebih awal lebih bagus kan gitu. Berhubung gini juga, nggak bisa mundur Pak, nggak bisa. Kamu yang mundur semester depan. Ya, kamu nggak mundur, kamu jalan terus ya. Ya, yudisium, wisuda, orang ujian, tuh jalan terus. Sekarang kamu mau ngejar apa kamu mau digilas gitu aja. Gitu-gitu jalan terus ya. Sekarang kamunya aja mau ngejar atau mau digilas. Ya, saya stop dulu. Nah, ayo apalagi kira-kira yang perlu dibahas. Saya lagi sampai jam 11 lah. Kita tutup jam 11 lah, lagi 30 menit. 2 jam dah cukup. Ini Ramawan nih, connect disconnect gimana nih? Penguji siapa kira-kira Pak? Wani Rudi left nih. Nah apa? Pegat mungkin internetnya. Ya dosen SK kan segitu-segitu aja, kamu bisa feeling lah. Lain kalau TI dosennya banyak, SK segitu-segitu aja. Mari kita sebutkan. Siap. Ada bentar. Saya Pak Arso, Pak Gandika, Pak Budo, Pak Ngurah, Pak Gungaryana, Pak Dewa Wiyato, Bu Mani. Sebentar itu kayaknya. Pak Diat Nyano belum boleh karena masih baru. Tunggu aja tahun depan ada Pak Diat Nyano. Ya, kalau kamu mau sama Pak Diat Nyano tahun depan ada Pak Diat Nyano. Kalau sekarang belum. Ya sama kayak saya tahun lalu kan saya belum ada. Belum boleh maksudnya. Sekarang udah Pak Diat Nyano tahun depan. Kayak gitu. Yang di kampus ya kamu udah tahu orang-orangnya. Yang nggak punya meja di kampus tambahan ada Bu Mani, Pak Arso, Pak Gandika. Itu sih. Kaprodi SK masih Pak Budo, masih harusnya diganti, maksud bukan diganti. Periodenya sudah habis sebenarnya 2020 ini. Cuma karena Covid transisinya enggak bisa bagus, maksudnya belum waktu yang pas sehingga diperpanjang maksimal 2 tahun. Gitu. Harusnya sudah transisi digantikan, bukan digantikan ya. Periodenya habis. Gitu. Tuh. Sebenarnya jadi kaprodi itu nih gini ya, apa namanya, ngobrol santai aja. Sebenarnya jadi kaprodi itu giliran aja sih. Ya. Nggak ada yang lebih atas, lebih senior, junior gitu, nggak ada. Itu cuma kursi aja, kerjaan aja, bagian aja. Pak Andika jadi kaprodi tahun depan, beri kili.
Saya jadi warga biasa aja. Ya, saya jadi warga biasa aja udah semeraut ini mau jadi kaprodi rusak ya sekarang nanti. Gitu. Malah ngobrol ngawur-ngawur nih. Yang KP nak ada gini nih. Yang KP nak ada eh, penyampaian. Saya sih nak masalah ya, maksudnya dari sayanya ya oke-oke aja gitu. Yang penting kamu selesai semester ini gitu. Ya, jangan datang mendadak juga ya, maksudnya eh, Hamin 2 minggu pengumpulan baru ngeruduk ya, jangan. Saya nak mau seperti itu. Ya, walaupun tidak ada laporan datang, tapi ada ngobrol-ngobrolnya gitu. Maksudnya kayak Iwan, kayak Reza nih. Ya kan setidaknya saya tahu mereka tuh lagi ngapain kan gitu ya. Kayak gitu sih. Pak Andika 4 periode. Iya, udah 4 periode nih ketemu kelasnya Yandi ini. Aduh, aduh. Gitu, kira-kira. Tapi kalau dari FTP tadi, barangkali saya sharing lagi ya. Sambil bawa Wiwi. Kalau dari FTP tadi banyak sekali yang bisa dikembangkan. Mana dia FTP-nya? Ya. Berhubung masih isu kuliah online gitu. Dari FTP tadi banyak sekali yang bisa dikembangkan. Ini baru dari segi pembangunan servernya. Lalu bagaimana menjawab kata luas ini? Ya, beda kilometer akan bisa jadi beda tantangan kan seperti itu. Otomatis jika jaraknya beda, alatnya beda, ya perangkatnya beda, AP-nya beda, seperti itu. Udah beda lagi perancangannya. Lalu ini baru dari segi sharingnya aja. Lalu membahas dari segi security-nya. Ya, otomatis jika sekian kilometer dari sticky banyak orang yang bisa connect, ya bagaimana security-nya. Nah, itu udah bisa jadi sekian topik lagi gitu. Kayak itu. Mantep lah ini sebenarnya. Ya. Skripsi jalan, skripsinya di kampus kan kayak gitu. Ya, mainannya AP gitu ya. Perancangannya juga dipakai tracer. Kayak gitu. Maaf baru CAP. Iya, enggak apa. Nih Rahmawan harus selesai nih. Mana dia? Nah, nih Wan. Ini Rahmawan ya. Wan ini Rahmawan, bukan Iwan. Gitu, ingat dikerjain ini. Kalau bisa sampai 10 km lah. 10 km itu kan nyampe rumah saya. Ya, 10 km itu nyampe rumah saya. Atau kita coba cek ya. Orang gabut nih. Access point 10 km. Nggak punya kerjaan asli. Asli orang sinting. Tenet. Wah, ini Ramawan, ini akses poinnya 2.700.000. Bentar. Ini akses point kit up to 10 km. Wan, 3,5 Wan. Jadi TA anak. Mana Ramawan nih? Saya pakai TP-Link biasa atau MikroTik IRB 951. Oh iya, kalau di lapangan basket kan cukup ya. Lapangan basket cukup lah, nggak terlalu luas. Nah, tantangannya adalah ketika kamu mengimplementasikan ini. Kayak gitu, kira-kira. Gini. Cari lagi yang lain ya. Sambil nunggu pertanyaan, siapa tahu ada yang nanya. Murah. Wah, ini ada nih yang apa namanya?
baru tambah kata murah semua di bawah 1 juta gitu. Nih, coba kita cek, coba kita lihat. Nah ini kalau 5 km ada pakai ini apa namanya nih, kayak tenda nih, ada jaminnya 5 km. 5 km itu bisa sampai dari bank depan kampus sampai ke Bukmang di belakang, nyampe kayaknya nih. Ya, jadi kamu bisa kuliah online di Bukmang. Ya. Dosennya ngupload materi, kamu download materinya, duduk di Bukmang, kan cocok kan? Tanpa kuota loh, tanpa kuota nanti, kan enak ya. Atau ada yang ngekos di Pancoran, pengen download materi, jalan-jalan ke Bukmang, download materi, gitu. Kita lihat ini saya buka sembarang aja sih. Wireless 10 km. Oh, tapi ini wifi extender, ini bukan wifi utamanya ya. Nah, sini kamu bisa lihat hal-hal yang bisa kamu lakukan. Nah, kalau bahas dari segi security, kamu bisa bermain di sini. Nah, nih mainannya kan ini bisa dikembangkan lagi. Nah, pengembangan keamanan ini bisa menjadi topik yang lain lagi, kayak gitu kira-kira. Kalau Ramawan kemarin saya mintanya di lapangan basket aja, tapi fokusnya adalah membangun servernya gitu. Nah, sekarang servernya sudah dibangun oleh Ramawan, kamu bisa main di sini. Gitu. Bagi yang masih mungkin belum ada topik atau interestnya, tertariknya di jaringan, kayak gitu. Kalau bisa sampai rumahku daerah Dalung. Dalung itu udah beda kabupaten. Kalau beneran nyampe Dalung itu kamu di Lumintang bisa gini, bisa download materinya Sticky, luar biasa. Ya. Aku di Flores, Mail. Bisa nggak? Aduh, di Flores itu Ramawan itu beli satelit dia dulu ke Flores. Tanpa security ya pakai lah security basic dulu, password wifi, security basic, karena fokusnya di bangun servernya, kayak gitu. Beda OS aja bangun server sudah beda topik, bisa beda judul kan ya. Ancang bangun FTP server untuk media pembelajaran di Sticky Indonesia berbasis CentOS 1. Ancang bangun FTP server untuk media pembelajaran di Sticky Indonesia berbasis Debian. Dah beda tuh, isinya pun beda, semuanya beda tuh, karena beda OS, beda gini, beda spesifikasi kan, kayak gitu, beda instalasi dan segala macam. Sekalian buat server teleconference one itu ketinggian, itu udah ada yang free kan. Ini kita pakai Google Meet kan free ini. Gitu. Oke, lagi 15 menit kira-kira. Mau bahas apa penutup ya? Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk bincang-bincang sesama teman atau dengan saya. Nanti kamu bisa merasakan seperti ini ya Sabtu depan itu. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatannya sebaik mungkin. Ingat, minggu depan sudah minggu 3 ya, minggu ketiga. Tak terasa. Pak, saya mau ambil data wawancara ke siapa? Ke kampus? Ke
ke prodi bisa, bagian media pembelajaran ke Bu Ani boleh. Gitu. Tergantung ini wawancaranya wawancara tujuan apa ya. Wawancara itu kan tidak hanya ke satu orang. Oke, ini topik yang bagus nih. Thank you Mail, pertanyaannya saya jawab dengan screen. Sebentar, saya screen dulu. Topik penghapus papan otomatis. Kan udah ada tuh mainan anak kecil tuh. Penghapus papan otomatis. Nah, kita ngomongin ini ya. Wawancara ini tidak harus ke satu orang saja. Tergantung topiknya. Saya kasih contoh Reza dengan topik AC-nya. Karena ini dari tadi yang kita bahas kan gitu. Reza dengan topik AC bisa mewawancarai adalah satu orang yang tahu seluk-beluk tentang AC. Ini bisa saja misalnya adalah orang yang bekerja di sebentar. Waduh, koneksinya putus. Sorry, internetnya putus. Bentar. Nggak salah tekan. Emang internetnya putus. Belum bayar, udah. Bentar lu. Internet saya aman ya? Suara saya aman ya? Besok buat FTV di rumah Bapak, siap. Suaranya aman ini ya? Sebentar. Kok jadi menguing ini? Sebentar nih, udah disuruh berhenti nih. Aman Pak, siap. Oke, saya ulang ya, share screen lagi dikit ya soal wawancara. Oke, layar udah kelihatan. Oke. Reza bisa wawancara soal AC. Yang satu itu adalah orang yang bekerja di soal ini teknik pendingin, bukan AC. AC itu kan produknya dari teknik pendingin. Ya. Masih banyak teknik pendingin yang sebutannya bukan AC. Kayak gitu. Lalu misalnya kalau membahas dari segi tadi Reza ngomongin apa bentar. Freon, SMS gateway dan segala macam. Ya, kayaknya ini aja ya. Pengguna mungkin bisa. Pengguna AC misalnya lama dan baru. Untuk mengetahui kira-kira pendapat mereka, impresi mereka tentang AC yang lama dan AC yang baru, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau Rahmawan, saya bahas Iwan ya. Ini sudah pasti adalah si kepala desa lembur. Ya. Ini untuk detail masalah warga misalnya bisa. Ini bukan opsi ya, maksudnya kalau nggak dapat satu yang nomor 2 nggak kayak gitu. Maksudnya makin kecil angkanya berarti itu adalah yang wajib ya. Ya Reza ya wajib ketemu ini. Ya Iwan wajib ketemu ini.
Yang nomor 2 baru pilihan gitu ya. Ini wajib, ini boleh ada boleh enggak, ini wajib, ini boleh ada boleh enggak gitu. Tapi kalau sebisa mungkin dapat semuanya. Warga sekitar soal pengalaman mereka ya, apa yang dialami oleh warga itu gitu sih. Selanjutnya mungkin ada jika sumber airnya PDAM gitu ya, BUMN gitu ya, ini wawancara ya ke orang gini, ke orang BUMN nya boleh nih. Ya, kamu misalnya kamu cerita di sini yang kamu gali adalah sistem mereka. Kan kepala desa kan tidak punya sistem kan, tapi dia tahu detail masalahnya. Ya warga sekitar juga tidak punya sistem, tapi dia punya pengalaman. Ya orang BUMN ya punya sistemnya. Gitu. Ini misalnya kamu bisa nyari perkembangan Aceh, teknologi Aceh gitu ya. Kalau udah nyari user pasti nyari pengalamannya kayak gitu, apa yang mereka alami kan gitu. Nah kalau Rahmawan ini juga otomatis berguna untuk teman-teman lain yang ambil seminar kan gitu, tahu juga Rahmawan server media pembelajaran. Rahmawan bisa, karena ini di sticky jadi saya tahu betul gitu ya, Bu ini terkait dengan media pembelajaran. Lalu misalnya lagi satu adalah misalnya Simjar, ini adalah terkait soal server ya. Ingat nomor 1 berarti wajib ya, sebisa mungkin semuanya ada. Nomor 3 berarti misalnya adalah mahasiswa kos sekitar kampus, minta pendapat mereka ya, selama ini download media pembelajaran, materi pembelajaran gimana gitu ya, sinyalnya bagus nah ya, gitulah. Lalu banyak nak habis kuota, nah kira-kira kayak gitu sambil cari-cari mahasiswi ya, gitu ya namanya. Apakah wawancara PDAM BUMN juga Pak? Nah itu saya bilang tergantung sumber airnya Wan. Ya sumber airnya jika dari PDAM BUMN ya wawancara juga gimana sistemnya mereka kan gitu kan. Kamu kan akan modifikasi pipa orang kan gitu ya, masa kamu modifikasi pipa orang tapi kamu nggak tanya dulu orangnya. Nah gitu maksud saya. Bagus, itu yang utama. Telusuri kos-kos mahasiswi sekitar kampus. Weh, itu Rahmawan nomor 1. Oke, lagi 5 menit teman-teman. Saya rasa cukup ya. 2 jam sudah kita ngobrol kesana kemari di Sabtu ini. Kita ketemu lagi untuk bincang-bincang di Sabtu depan ya. Semoga Stungkaro tidak ada halangan seperti itu. Nanti saya konfirmasi lagi di grup WhatsApp. Nanti jika ada pertanyaan atau apa ingin disampaikan di chat aja ya, saya akan jawab sebisa mungkin. Juga menjawabnya dengan umum agar sekali jawab yang lain tahu juga. Kayak gitu kira-kira. Oke, Astungkaro laporan minggu depan. Weh mantap. Ya itu yang saya tunggu, agar seperti Iwan tadi langsung terjun ke pelaporannya. Karena koreksi laporan juga pasti akan membahas di luar laporannya itu akan juga membahas teknis-teknisnya seperti itu kira-kira. Rudy emang best ya, Rudy itu diam-diam ngasih laporan ya.
Ridi iming bis. Oke, kalau gitu kita bubar. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa di Sabtu depan. Semoga tetap sehat dan selamat. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama.